Makanya. Semua itu tentang effort. Semua itu tentang effort. Karena siapa yang berhasil mendapatkan hadiahnya itu yang layak. Benar. Itu dia. Kemenangan buat yang layak. Tapi katanya jemput bukan effort kan? Apa? Jemput. Apa namanya? Maksudnya jemput di Expanding River karena kan Iya, apa namanya? Iya, cepet gold kan? lanernya Gold lanernya datang jemput kan, aja, benar. jemput daripada dia jalan sendiri walaupun kena ombak. Tapi namanya? takutnya kan ntar ada di trap. Bare minimum. Bare minimum. Bare minimum. Itu Nah, mungkin yang pengen Ranger Mas bilang sebenarnya. betul. Bare minimum seorang XP landers gitu. Ada setup turtle. Setup turtle, bare minimumnya menjemput di sungai. Benar. Itu tuh baru bare minimum, itu bukan effort, itu wajib dia lakukan. Wajib ya. Wajib kudu harus. Sama kayak Yif yang wajib dibuang aja udah nggak usah ada Yif. Udah. Tidak ada Yip di antara kita ya. Bener, Kalia juga kayaknya rata-rata top band masih di Yif Kalia ya. Iya, Fanny pasti ya. sometimes masih lepas, Cusin juga di hari ini nggak ada berarti. Ya Cusin sih kayaknya udah pada sadar juga sih Lim. Terutama untuk tim-tim yang mungkin masuk ke tier S juga ya. Atau bahkan mungkin masuk ke dalam top 8 yang udah dipredik sama teman-teman di luar sana. Apalagi terutama dengan adanya Stormy yang sangat-sangat lihai targetingnya dengan playstyle Cusin terbaru. Walaupun memang setelah adanya knock up airborne 4 detik kemudian kita nggak bisa lagi untuk knock up. Tapi ya baik lagi playstyle-nya jadi lebih bervariatif. Damage-nya juga jadi sakit kan? Makan depan aja bisa jadinya. Itu dia, lempar sekali abis itu senterin damage-nya sakit. Itu dia. Dan kalau kita lihat kali ini dengan adanya Hilda yang sudah ditutup, Coach Arcadia nggak mau ngelepasin kesempatan untuk para pasukan dari tim Spirit, apalagi Sawo. Main dengan Hilda tuh kadang suka agresif, masuk-masuk sampai ke dalam. Benar. Dan Karena jangan lupa mengganggu juga kan, junggle assassin tipikal dari Sarji itu bakal keganggu sama Hilda. Itu dia, aku baru mau ngomongin soal Sekis yang memang disinyalkan akan bermain dengan Assassin. Either itu mungkin Baru sinyal dengan kan? adanya, iya baru sinyal dengan adanya Lancelot, mungkin Vanity Band yang mungkin aja dia bisa membawakan Hayabusa, Isansin, Sansin. tapi tergantung sih. Masalahnya di Yuzong lagi Be. Apakah Yuzongnya akan dilepas sekarang? Dilepas Yuzongnya. Dilepas Yuzongnya, berarti tim Spirit gak terlalu memikirkan bagaimana pick dari Yuzongnya mungkin walaupun ada di Cram. Dan kita tahu bagaimana efek yang begitu dahsyat dari Cram dan juga Yums ketika menggunakan Gatot Kaca dan juga Yuzongnya. Karena kita sempat melihat combo yang begitu dinamis yang dibawakan tapi ternyata Chow dulu first pick SRG. Wah, ini tipikal yang mirip sama Alter Ego berarti ya. Ya, Mereka pakai apa yang menurut mereka kuat di tim mereka. ya benar-benar menguatkan mindset, mengambil Loh. data yang paling dekat dari tim sendiri dibandingkan dengan harus memikirkan apa yang lagi populer di first pick seperti Yuchong atau bahkan pick-pick lainnya. Ya, ditambah lagi melihat adanya sosok dari Yums kalau pakai Chow, ini ke-triggernya banyak banget. Benar. Pertama, potensial hero Purify akan bisa muncul. Pasti. Kedua, hero-hero mid laner ini possibility pakai Purify-nya tinggi. Gampang Benar. di-ganking. Dan ganking, dan ini mungkin akan menjadi sebuah kesempatan untuk para pasukan dari timnya SRG kalau mereka mau mainin hero-hero yang bisa ngejar. EXP laner yang bisa ke arah backline langsung. Oke. Assassin sih ya udah pasti bakal tersenyum ya kalau emang terlalu banyak Purify nantinya. Tapi ini lapu-lapu atau Yuzong bagus banget sih sebenarnya untuk SRG. Oh iya. Udah langsung pengejaran ya. Cloud dulu dan bukan lapu bukan Yuzong. Wah, Joy. Joy. Hero yang bisa ke arah belakang yang dipaksakan pertamanya. Oke, pakai Purify. Abis itu tiba-tiba kalau kita pakai Purify, dua orang ini udah standby nih. Nah Blazing masalahnya, Duet, Electrifying Beats. benar masalahnya tadi kan Ranger Mas bilang minimal ada 2 aja yang ngedive. 3 loh ini, Chow-nya bisa masuk, Joy-nya bisa dive juga, Cloud. Udah pasti langsung ke belakang. Tapi selesai, udah cukup. Udah. Mungkin mid lanernya bisa jadi mid laner cover. Yap. Yang bisa bermain di front to back ya. Jadi ada yang dive in di dalam, ada yang main dari depan. Atau Ya. follow up juga kan buat cowoknya nge-kick nanti. Kalau aku malah mikir yang nggak punya damage nggak apa-apa kayak Angela. Angela Joy? Angela Joy jadinya, Angela mid lane, Angela Cloud juga. Wah, Itu bakal masif banget karena kita tahu sendiri favor Evac memang ya sekarang untuk mid laner nggak bakal bisa aktif. Tapi kan masih ada Flask of the Oasis. Foto, buset. item pertama yang nantinya akan membuat fleksibilitas tersebut jadi makin nyata. Tapi Ishunshin Kari, 2 hero farmer ya? 2 hero farming, iya memang. Untuk Ishunshin dan Kari kita sempat lihat waktu di wildcard juga Zeta Division yang paling gemar untuk membawakan 2 hero ini. Tapi terlalu scaling, Ya mainnya di terlalu late game. Trinity item, bahkan untuk Hisanshinnya juga butuh 3. Ya walaupun beda bukan Swift Trinity ya kalau dari Iya. Hisanshin. Cuma gue suka banget Joy sekarang ngelihat dari jenis yang di buff. Dan gue lupa kemarin gue lihat di mana ya. Ada satu gameplay dari Joy-nya, dia bikin Genius dan Lightning, Be.
Oh, Dia pakainya retri merah. Jadi untuk iya, nutupin Flame Retry ya. nutupin movement speednya dia pakai lightning transient yang kalau ke trigger dapat movement speed. Wah, efek Resonate yang tentunya akan memberikan magic damage dan kita tahu sendiri juga mungkin ada alternatif lain sih Lim, kayak Blood Wings contohnya. Ya. Itu juga akan menambahkan movement speed. Tapi jujur dengan adanya Flame Retribution di Joy, aku pun untuk sekarang emang lebih suka gameplay seperti itu. Galak banget. Karena iya ya, kita akan mengambil beberapa damage yang nantinya akan kita gunakan juga Yap. untuk melakukan pengejaran. Sama pas dia ada momentumnya, pastikan musuhnya harus mati soalnya. Iya. Itu instan tau. Yang paling penting tuh itu instannya. Karena kalau misalnya nggak instan, itu yang bahaya untuk Joy tersebut. Ditambah kalau kita lihat udah ada Kari di seberang, itu dengan defensif yang agak cukup lebih tebal. Tapi kalau ketemu Joy itu masih rontok kok ya. Nah tapi masalahnya Joy ini juga agak sedikit berbahaya. Kalau tadi Ranger Mas ngomongin soal damage, mari kita ngomongin soal efek stoppernya. Siapa yang bisa menghentikan Joy nantinya? Even Belum. Petrify sedikit pun. Kita mungkin sering lihat kayak Joy lagi dash, lagi mencoba untuk menggunakan Rhythm of Joy-nya, mencari 4 stack untuk mengaktifkan Electrifying Beats double damage. Ternyata tiba-tiba ces dengan kena Petrify. Ya. Tiba-tiba kena efek stun, apapun itu. Jadi ke cancel. Mini stun aja udah cancel sebenarnya, Be. Kayak Makanya. Poveus yang nabrak pakai pasifnya. Itu bisa jadi opsi juga by the way Poveusnya. Ya, Povius. Karena banyak dash kan. Ada Joy, ada Chong. Poveus satu kali pasif aja itu udah ganggu banget. Ya, belum lagi ada Dark Wave-nya juga. Dan Angelanya ke spot ya? Enggak. Oh. Bisa jadi banget Angela ini. Ini Cho, Angela plus 1 hero buat Crime yang benar-benar bisa menguasai team fight. Itu bakal chaotic banget sih sejujurnya. Kalau ngomongin ke arah chaotic, ngelihat ke arah Joy kali ini, Sawo kalau dia mau main Kaja juga nggak masalah. Kalau ngomongin instan, oke memang tidak ada lunuk seperti biasanya. Oke, Tapi mereka punya Kari, mereka punya Farsha. untuk late game. Untuk late game Berarti juga bisa. itu adalah satu solusi yang bisa dibawakan dengan adanya damage yang cukup. Tapi permasalahannya berarti EXP-nya buat Kid Bomba apa? EXP buat keep Boba. Harus tebel loh kalau Kaja. Terisla ada. Teris oke sih. Oke. Teris masuk opsi. Terisla ada. Kalau mereka mau main ke arah Terisla. Kalau mereka nekat ngambil damage lagi semi-semi gitu, gimana Arlot? Wah, itu sih kayaknya bakal lebih mudah untuk bisa di dive ya. Kajanya terbaca ternyata. Kaja di BN. Yang sempat kita perbincangkan tadi, di mana Kari dan Kaja merupakan combo old school yang memang bisa dibawakan, tapi ternyata penguasaan sungai yang akan diambil oleh Sawo Khalid yang diamankan oleh Team Spirit. Oke. Khalid. Untuk Sawo atau untuk Kid Bomba. Kayaknya 80% Sawo buat deh. Sawo ya. Kid Untuk Bomba penguasain sungai. dia nyari hero badan lagi, tapi tadi gue sempat mikir apakah hero badannya lari ke Uranus gitu atau Esmeralda mungkin. Gua agak kurang untuk Uranus. Masalahnya nih Uranus dia nggak akan cukup lama, Lim. Ya nggak ada yang lama sih jujurnya. Tapi Cloud setidaknya Joy. punya crowd control gitu loh. Setidaknya dia bisa ada damage balik atau crowd control balik. Yang dimana bisa diberikan untuk cancel dari cloud-nya, itu penting juga. Walaupun cloud-nya purify sekarang ya. Oke, kita lihat apakah mid laner-nya akan menjadi mid laner yang Selena. wow. Memang bentuknya utility, tapi siapa yang sangka kalau SRG mau menggunakan 5-man full dive composition. Full Gila. damage berarti. Full Nggak ada damage. tank pastinya. Tidak ada, hanya mengandalkan bagaimana defense yang dimiliki sama lapu-lapu dan shield dari Shunpo-nya Cho. Oke, tapi last pick. Ini apa jawab sekalian nggak pakai badan juga? Dia sama. Esmeralda. Iya, Esmeralda yang gue bilang tadi. Seenggaknya dia bisa nempelin lapu-lapu. Ya, dibandingkan Uranus. Iya. Jatuhnya kalah reaction takutnya. Dan shield dari Joy-nya lumayan kesedot. Dikit-dikit. Ada Selena, ada Cho, ada Cloud, ada lapu-lapu, semuanya memproduksi shield. Dan itu adalah jawaban untuk Esmeralda. Let's see, Coach Cold Star apakah melihat hal tersebut, tapi ternyata Uranus dibandingkan Esmeralda. Bagaimana draftnya menurut kalian? Gue SRG. Sama. Karena Karinya juga susah banget ini. Dia mau main sama siapa agak berat. Main bareng sama Khalid gue rasa nggak bakal cukup. Kalau tadi mungkin Terisla, gue menuju ke arah Team Spirit. Oke, Sisi yang sangat dibutuhkan oleh Team Spirit. aku juga merasa kalau tadi Esmeralda akan jauh lebih baik karena terlalu banyak shield yang bisa diambil oleh Team Spirit. Dan inilah dia teman-teman, siapa tim ketiga yang akan menuju ke pool 2-0. Selangor Red Giants versus Team Spirit. Langsung saja tanpa berlama-lama, M7 mana tabung tangannya? Let's go to the land of town.
Bakal seru sepertinya ya. Pertandingan abang-abangan kali ini. Abang-abangan benar. Abang-abangan dengan seeding yang belum terkalahkan. Peringkat 1 region masing-masing. Kita lihat ya, ini pertarungan adu gengsi juga dari kedua juara. Tapi kalau ngeliat dari early memang Khalid ini yang bisa ngimbangin Chow sih. Dia punya quicksand guard nanti di level kedua, dia punya damage yang sakit dari Desert Tornado. Cuman dari XP-nya ini dan efek CC-nya yang sangat-sangat minim sih. Ya, karena groknya udah di-ban tadi kan. Kalau misalnya ada grok mungkin masih enak Sawo ya. Oh ya, sebenarnya apapun yang penting punya stun sih. Kalau kayak gini kan karinya jadi susah gebuk, dia akan cuma perlu flicker. Flicker early dari Stormy yang pastinya akan sangat cukup menyulitkan para pasukan dari tim Selangor Red Giants ketika ada sedikit dive in yang akan dilakukan oleh Stormy. Berarti Stormy bisa dibilang bermain agak harus lebih safe dibanding agresif seperti kayak tadi. Ya, makanya sekarang mainnya lebih ke clear wave aja. Dia nggak bakal yang terlalu galak. Sementara di sisi XP lane Kid Bomba, dia akan adu farming aja. Hiko, gua jarang-jarang ngeliat Kari kena pressure sama Cloud. Biasanya Kari dengan spinning light wheel di awal damage-nya lebih sakit kan. Tapi kali ini kita ngeliat Hikonya yang ada di depan turretnya dia ya. Iya. Mungkin dari Innocence juga dia menang dari rumput gitu kan. Jadi serangan targetnya ada di Innocence. Spinning light wheel-nya mungkin dibuang bukan buat hero tapi dari Emblem. Fighter Emblem bedanya ada di FOB ternyata untuk Hiko. Dan untuk Innocence sendiri ada di Master Assassin. Wah, ini dia yang agak cukup lumayan sakit ya. Tapi lihat Stormy di depan sana, dia udah gak ada lagi jalur untuk pulang dan first blood di tangan dari One Shot. 1 point kill di saat adanya Turtle akan muncul. Ini akan sangat memberatkan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Tapi jangan lupakan, sosok One Shot ini berhadapan dengan Sekis. Salah satu player yang sangat mengerikan banget di depan sana. Fokus ke arah belakang, Sunset Lover bukan menjadi tujuan utama karena Sunset Lover untungnya masih bisa menghentikan pergerakan di seorang Sekis. Karena kalau tadi Sekis tidak dihentikan pergerakannya, keuntungan dari Sekis berhasil mendapatkan one shot ditambah Turtle. Itu membuat gold lane mereka yang sudah terpuruk makin lebih terpuruk. Itu dia, bahaya banget dan di bagian gold lane Hiko. Terlihat lumayan santai ya, memang agak sedikit under pressure tapi nggak apa-apa. Karena masih tetap minion, level 4 untuk Sao sekarang. Jangan sampai tiba-tiba nanti setupnya itu dilakukan oleh tim Spirit duluan. Karena ketika mereka setup, damage mereka pasti cukup. Mereka punya Kari, mereka punya Farsha, Sao dikejar. Oh, damage-nya terlalu sakit tapi dilihat di belakang sana. Lele gagal untuk mendapatkan siapapun. Meanwhile para pasukan dari tim Spirit mereka mendapatkan point kill kembali atas Yums. Duel Dragon yang masih belum available tadi membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini mereka agak cukup tenang. Tapi Kid tidak bisa Bomba terlalu lama. Karena Kram menuju ke arah sosok seorang Kid Bomba. Flicker power defensive untuk keluar ke depan. Satu Garote. Dan juga Solitaire yang memakan jiwa dari Kid Bomba. Dan the power of retribution akan coba didapatkan oleh One Shot. One Shot, One Retribution. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini mereka mendapatkan Turtle. Tapi sorry to say Lim, point kill terus berjatuhan. Itu dia, dan pressure-nya juga nggak kendor di Turtle. Mereka dapetin Turtle yang mereka mau cari lebih lagi. Wave Dragon. Surprise attack Sawo. The Wave Dragon dengan point use. Dengan tumbangnya dia tadi karena belum ada The Wave Dragon kali ini langsung disambut dengan adanya Happy Birthday. Langsung ya. Keunggulan yang bagus sebenarnya di awal. Tapi untuk farming dan kalau temponya ditahan seperti ini, Kid Bomba untungnya nggak kena dari trap tadi. Wah. Di tempo seperti ini tim Spirit bakal lebih enak. Mereka bawa Kari, mereka bawa Isanshin. Late game-nya itu bakal dahsyat banget. Dan bahkan tadi satu trapnya dijadiin anak tangga. Sayang sekali para pasukan dari tim Spirit harusnya mereka ada pertukaran tapi ternyata tidak. Malah SRG lah yang harus tenggelam untuk kesekian kalinya. Yums mungkin tidak akan setebal seperti biasanya untuk melakukan baiting. Tapi Yums mungkin akan lebih diandalkan sebagai inisiator murni kali ini. Wah, tapi ini menarik banget sih. Gue pengen tanya sama KB nih, Genius first item Farsha, Be. Sunset Lover. Ya, ini akan jadi perdebatan ya, karena apakah butuh glowing? Apalagi lawannya adalah lapu-lapu. Tapi kayaknya dia mau full damage. Mungkin nanti akan diberikan kepada Kid Bomba atau bahkan mungkin Sawo untuk job desk. Efek life bane-nya dengan menggunakan Dominance Ice. Oke, belum ada left bane. Lihat, anti regen belum ada di arah top lane. Hiko? Hiko! Gagal solo kill! Dengan coverage sangat cepat, Yums berhasil mendapatkan positioning.
keuntungan malah berada di tangan dari para pasukan tim Selangor Giants. Bahkan solo Keles Rail. Dan ini dia, outplay terjadi. Pasukan Team Spirit mereka berhasil mendapatkan Sekis. Meanwhile, dengan adanya turtle yang terbuka ini menjadi kesempatan. Tapi sayang sekali One Shot tidak memiliki the power of retribution. Meanwhile, Kram kali ini benar-benar membuat Kid Bomba kesulitan, kebingungan. Tapi di sisi lain ya, Kid Bomba yang membuat rotasi dari Kram juga sedikit terhambat. 4 melawan 2 kali ini Vision tetap dibuka. Dan Turtle bakal menjadi objektif tujuan Team Spirit. Oke, retribution belum available kali ini. Kita lihat berhasil didapatkan tanpa ada kontes aman. Karena Sekis lebih memilih untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu di arah bottom lane. Ya. Kembali farming lagi. Mereka coba untuk kuasain dari river sebaliknya. Tapi hati-hati nih, Innocence-nya belum sama sekali ke take down. Sementara Hiko udah 1 kali tumbang. Iya. Itemnya akan lancar banget berarti dari Innocence. Sementara Hiko sedikit terhambat, tapi kayaknya nggak bakal jauh karena turtle-nya juga lumayan bagus. Apakah ada The Way of Dragon menuju seorang Sawo di following up dengan sangat instan. Tanpa ada cover yang sangat tepat membuat para pasukan dari Team Spirit kehilangan kembali Sawo. Tapi lihat target utama mereka menuju ke arah Kram itu nggak bakal bisa selama nggak ada anti regen. Dan stunnya juga minim, Di. Itu yang dari awal kita bahas. Gak ada stun pasti, bahkan even itu Raging Sandstorm bakal susah untuk kena. Di sisi lain, mereka punya segudang damage dealer. Mereka punya Kari, mereka punya Sansin, mereka punya badan. Itu dia, sayangnya cuma 1. Mereka nggak punya stun pasti untuk ngebuka duluan. Tapi ya, Oracle first item untuk Kid Bomba. Sampai sekarang berarti Dominance Ice baru ada di Sawo. Seenggaknya mereka punya efek life ban walaupun ada di Roamer doang. Wah, oke. Di Roamer udah ada left ban dan udah ada anti regen. Tapi para pasukan dari Selangor Giants, mereka memang tidak ada kondisi yang bisa dikembalikan di area gold lane. Udah bener-bener pure kali ini, Innocent yang menang atas Hiko. Dari mulai rotasinya, Innocent menang. Dari mulai cover terhadap Yums yang sangat cepat ke arah bottom lane tadi. Padahal, kalau tadi Sawo sama-sama rotasi ya Lim ya. Itu Hiko bisa dapetin point kill. Iya. Yang untung malah pasukan Team Spirit. Atau seenggaknya nggak ada Yang tumbang. Nggak ada Yums dah tadi. Itu udah solo kill berarti dari Hiko duluan. Atau ya dua-duanya nggak ada yang tumbang seperti yang tadi lu bilang. Cuma ya sekarang temponya jadi turun dan goldnya juga beda cuma 210 buat Dragon. Oke, surprise! Again and again Gak gerak. Sawo! Nggak ada lagi gerakan yang bisa didapatkan oleh Sawo. Purify? Nafas tambahan dan Purify telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants ketika adanya Turtle. Tapi ini masih worth it ketika tidak ada Federa Strike, tidak ada lagi Mountain Shocker. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants harusnya mendapatkan Turtle dengan sangat free. Tapi Kram Sonic out! The Brave Fighters! Petarung yang sangat berani berhasil mendapatkan 1 point kill dari Peklan disambut dengan Innocent Blasting Duet. Para pasukan dari tim Selangor Giants mereka masih mau lebih. Walaupun gagal untuk mendapatkan karena purple buff. Para pasukan dari tim Spirit ditabrak. Mereka masih mau ditabrak kembali. Harusnya mereka disengage. Mereka harusnya udah lepasin aja apa yang udah dimiliki dari Selangor Giants, Lim. Tapi lihat Kid Bomba. Dia coba untuk dapetin kompensasi apapun. Tapi sayang sekali kegeser. Oke, buying time. 1 hit. Gak ada lagi jalan untuk bola dari Stormy. Cuma buying time yang bisa diberikan. Bersama dengan Yums di depan sana. Kram. Standby on position. Mencoba untuk memberikan damage kembali. Tapi lihat di arah top lane, 1-by-1 situation antara Watchut dan juga Sekis masih belum ada jawaban. Karena kita lihat Sekis dikejar oleh Sunset Lover dan berhasil kabur. Masih ada satu Cyclone Knight. Cyclone Knight set the D for Sekis. Ragu sepertinya dari Sawo. Dia nggak punya Raging Sandstorm soalnya. Dia tahu kalau tadi pasifnya masih bisa kena. The Tornado aja kena tapi damage-nya tetap kurang. Tanpa adanya Raging Sandstorm membuat akhirnya Sawo milih untuk mundur aja. One shot selesai di item yang kedua. Sementara kalau kita ngelihat dari Sekis, item kedua langsung ke arah Holy Crystal nih. Berarti item mahal yang langsung untuk dikejar. Hati-hati. Damage dari Joy dengan jenis One sekarang. Berarti tandanya itu apa, di luar Lim? expect kadang. Berarti tandanya apa? Sekis kaya total. Kalau dia berani langsung menuju ke Holy Crystal di item kedua, berarti dia kaya total kali ini. Dengan kondisi 2.200 gold atau 1.700 gold, dia tahu oke owning banget gue untuk dari segi gold lane-nya. Dari jungle-nya. Tapi malah di sini berbanding terbalik ya. Oh, langsung ada blasting duet from Innocent to Wealth Dragon. Di following up, dia berhasil mendapatkan 2 point kill from Innocent. Meanwhile, Sawo di arah top lane menjadi point kill yang ketiga. No outplay for this time. Terlalu banyak damage yang diterima membuat para pasukan dari tim Selangor Giants berhasil menutup 3 point kill. Looking for 4 kill and 4 point di saat Lordnya muncul. Ini nggak wise banget untuk tim Spirit. Tiba-tiba
Satu persatu dari tim Spirit mulai hilang. Zeki selesai dengan Holy Crystalnya. Lord terbuka dengan bebas. 4.000 gold diungguli Selangor Giant. Gak akan tinggal diam. Akan naik lagi dari goldnya. Dan gue gak ngeliat high ground defense yang enak selain dari Parsha untuk tim Spirit. Yes, ini bisa kita lihat Farsha kali The Wild Dragon, Kid Bomba. Untungnya tidak di-following up oleh pasukan dari tim Selangor Giants. Tapi damage yang diberikan sedikit demi sedikit. Fokus menuju ke arah belakang, tapi Sekis meledak! One shot gak bisa bertahan dari damage yang diberikan oleh Electrum Fire Pits. Dan nada-nada indah dari Sekis membuat para pasukan dari tim Spirit kehilangan jungle dan juga god laner mereka. Hanya tersisa satu high ground defender, yaitu Farsha. Tapi Karot dan Soul Eater memakan jiwa dari Sawoka. Sawo kali ini masih selamat. Wow, ini bahkan Lordnya baru muncul loh. Tapi pressure dari Selangor Giant di depan base mereka sendiri dan Holy Defense ke-trigger di arah mid lane. Lim, lihat Lim damage-nya. Itu dengan nada-nada dari Sekis langsung meledak. Dan tidak bisa di-cover dengan maksimal kali ini. Tapi para pasukan Selangor Giants, mereka sadar mereka nggak bisa langsung terburu-buru untuk masuk ke dalam base turret. Karena mereka tidak bisa nge-dive selama masih ada Hiko dan juga Sunset Lover di dalam sana. Ya, satu buah kesalahan juga bakal berakibat fatal. Makanya mereka harus hati-hati. Tapi jujur ya, damage dari Innocence ini udah nggak ketahan sih. Gak ketahan. Itemnya jauh banget kalau kita bandingkan Innocence dan juga Hiko. Mau full item yang diberikan oleh Innocent itu cepat banget. Tapi lihat, Duel Striker langsung di depan sana. Berhasil mendapatkan Sunset Lover dan blazing duet from Innocent. Memporak-porandakan para pasukan dari tim Hiko? Spirit. Hiko menjadi tumbal target bersama dengan Sawo. One shot masih bisa selamat, tapi Kid Bomba cuma bisa membuying time. Lihat super minion yang bergerak di arah mid dan juga di arah bottom lane. Akan menjadi sebuah jawaban untuk tim Spirit. Mereka makin lebih dendam dengan SRG harusnya. Oke, bakal coba mau di finishing kah? Oh, fokus ke arah base turret harusnya nggak mampu karena Kid Bomba akan cukup sakit juga damage-nya. Jangan pernah sepelekan damage dari Uranus. Yap, karena dia stack dan akhirnya tim Spirit masih bisa defense. Wow. Mengusir Selangor Red Giant dari base mereka namun 7.000 gold. Ini hadiah yang bisa dibawa pulang oleh Selangor Red Giant dari push barusan. Agak nggak logis Lord Advantage untuk Lord yang pertama. Itu full base turret dan full gold dan melihat 6.800, 6.900 gold ini. Ini kalau Lord yang kedua ditabrak sama tim Spirit. Bisa jadi kalau mereka salah sedikit aja ini udah pasti bakal tumbang. Dan lihat Kid Bomba bakal coba di-follow up dengan Innocent! Flashing duet ke arah belakang, mereka nggak mau menutup damage di depan, mereka mau poinnya, mereka mau intinya. Mau coba untuk melakukan wipe out dan bahkan Kid Bomba mencoba untuk melakukan buy time. Tidak akan cukup lama. Kid Bomba tertake down, one last man standing, one shot. Tersisa one shot, 3 wave minion hadir. Dan Selangor Red Giant sepertinya bakal menjadi mimpi buruk lagi untuk tim Spirit. Ini bencana! Dendam kesumat yang tidak dibalaskan, bahkan berbuah lebih dalam. Bakal menjadi dendam kesumat untuk SRG. Wow, itu dia lagi-lagi ya dari 3-0 berubah menjadi 4-0. 4 kali pertemuan dan tim Spirit selalu dikalahkan oleh Selangor Red Giant. Beberapa kata yang bisa aku ucapkan hanyalah fascinating chaos. SRG, siapa yang ditarget, siapa yang di blazing duet. Ya, Kita itu melihat sebuah symphony of skill yang begitu indah. Bukan Kid Bomba targetnya, bukan depannya targetnya, tapi ternyata adalah Sunset Lovers. Yep. Dan Hiko nggak berkutik sama sekali. Gak bisa. Dia dengan karinya, laning yang kita anggap kari akan unggul di awal, ternyata enggak juga. Dan ini nih yang tadi kami maksud. Ini dia, kekacauan yang begitu mempesona, yang begitu indah. Kita udah lama tidak melihat gerakan-gerakan yang contohnya seperti ini. Targeting yang memang sengaja dilewatkan karena memang ada target yang lebih nikmat, lezat, dan bergizi kalau kata Ranger Mas. Ya. Wah, gue terakhir ngeliat kayak gitu tuh momennya Kiboy. Dia pakai jauh head, nabraknya ke siapa, yang dilempar siapa. Itu dia makanya. Nah ini mirip nih kejadiannya. Yang di kick siapa, yang nge-follow kemana gitu kan. Kekacauan yang memang diciptakan dan membuat tim Spirit semakin lebih dendam lagi. 4-0 pertemuan dari SRG. Ketika berhadapan dengan tim Spirit. Tadinya Dan dendam. inilah dia tim ketiga yang lolos dari seeding 2-0. Yes, tadinya dendam kan? Itu dia, dan kita akan Sekarang mendengarkan